Halo guys, aku Nomi. Kalau kamu? Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi tentang diet. Di sini aku mau kasih tahu tips dan pola makan diet agar kita berat badannya cepat turun. Tips dan pola makan ini tuh aku sangat rekomendasiin buat kalian yang bener-bener udah lama diet tapi susah banget turun berat badan. Jadi itu agak ekstrim, tapi nggak terlalu ekstrim sih. Kalau misalkan kalian emang udah lama diet tapi susah banget turun berat badannya kayak aku dulu, oke? Kalau misalkan kalian ngikutin aku banget dan udah jadi subscriber aku, pasti kalian tahu pas tahun 2019 lalu aku pernah nurunin berat badan sampai berat badan aku 57 kilo. Dan itu tuh dari berat badan aku 70 kilo, sekitar 70 kilo lebih lah. Dan ternyata pas waktu akhir tahun 2019 kemarin aku naik banget berat badannya karena memang pola makan aku berantakan banget dan berbagai hal lainnya yang membuat aku jadi barbar lagi makannya. Dan alhasil dari 57 itu aku naik lagi berat badannya itu tuh sekitar dari bulan Oktober 2019, lalu November, Desember, Januari, Februari, sekitar 5 bulanan itu pola makan aku bener-bener ambiar banget. Dan hasil selama 6 bulan itu berat badan aku naik lagi jadi 67, bahkan pernah 68 kilo. Oh my god. Dan disitu aku bener-bener sebel banget sama diri aku sendiri. Itu tuh kayak gak beda jauh sama berat badan aku yang dulu berat badan aku 70 kilo yang ini. Kalian mungkin gak asing banget sama foto yang ini. Itu tuh berat badan aku di 70 kilo. Dan kemarin aku nyobain diet lagi, tapi ternyata susah banget turunnya coy. Kayak aku stuck banget selama aku diet 3 bulan aku diet 2 bulan dari 68 kalau nggak salah. Itu tuh susah banget turunnya, jadi aku diet dari 68, kalau nggak salah aku pernah 68 waktu Februari kemarin. 68, Maret, April itu aku coba diet santai dan akhirnya turunnya itu jadi 65, berarti turun 3 kilo ya dari diet santai itu. Tapi padahal itu 2 bulan loh. Nah terus Mei aku coba diet lagi, tapi Mei itu bulan puasa, tapi aku nggak bisa, berat badan aku bener-bener stuck banget di 65. Jadi waktu puasa itu udah turun, cuman naik lagi pas lebaran, jadi kayak sia-sia gitu gak sih? Nah pas lebaran naik lagi jadi 65, dan akhirnya pas bulan Juni, 1 Juni kemarin aku komitmen untuk diet yang konsisten banget. Dan ini tuh dietnya aku saranin buat kalian yang bener-bener susah nurunin berat badan, yang emang udah lama diet tapi susah nurunin berat badan, dan yang pokoknya ini tuh diet buat kalian yang udah expert. So langsung aja kita langsung ke tips dan pola makan diet aku selama 3 minggu alias 21 hari. Okay. Aku kasih dulu tipsnya gimana cara berat badan kita cepat turun, cepat kurus. Yang pertama yaitu kurangin gula. Aku sampai sekarang udah mengkat banget yang namanya gula pasir. Tapi kalau makanan atau minuman atau cemilan manis itu aku masih konsumsi dikit-dikit, masih kayak ada perhitungannya gitu. Solusi dari tips nomor 1 itu kalian bisa pakai gula diabetasol atau gula tropicana slim, kayak gula-gula yang rendah kalori gitu. Kalian bisa pakai gula itu. Terus yang kedua, kurangin garam. Sebenarnya garam itu nggak jahat, cuman perlu kita kurangin saat kita mau diet. Kenapa? Karena garam itu sifatnya bisa mengikat
air di dalam tubuh kita. Ketika kita kelebihan mengonsumsi garam atau MSG, mecin, masako, roiko, itu tuh tubuh kita tuh bakal ngikat air lebih banyak, yang bikin berat badan kita tuh jadi berat. Kayak aku tuh berat badannya itu bener-bener kebanyakan air sih kayaknya, karena dulu aku suka micin-micinan, suka yang asin-asin, suka yang gurih-gurih, dan akhirnya aku tuh kayak gendut air gitu. Lalu untuk solusinya di tips yang nomor 2 ini, kalian bisa pakai garam yang lebih sehat kayak sea salt, Himalayan pink, garam Himalayan, atau kalian tahu totole, nah itu kalian juga bisa pakai. Tips yang nomor 3 yaitu kurangi karbohidrat. Tentu karbohidrat ini juga bisa mengikat air dalam tubuh kita, dan dia itu makanan yang mengandung karbo itu masih banyak kadar gula yang tinggi, gluten namanya, glukosa. Oh salah, maafin. Pokoknya kita kurangin karbohidrat. Untuk solusi di tips nomor 3 ini, gimana cara kita mengurangi karbohidrat kita, yaitu kita kurangi karbo kita dari yang asalnya karbo simplex, kita ganti menjadi karbo yang kompleks. Jadi karbo kompleks itu lebih baik untuk diet dibandingkan karbo simplex. Contohnya, karbo kompleks itu kita ganti dari yang asalnya makanan nasi kita itu yang asalnya nasi kita tuh adalah nasi putih, kita ganti jadi nasi merah. Nasi merah itu termasuk karbo kompleks, sedangkan nasi putih itu termasuk karbo simplex. Jadi kalian bisa searching aja di Google apa aja karbo kompleks yang harus kalian konsumsi dan apa aja karbo simplex yang harus kalian hapus dari pola makan kalian. Oke, yang keempat yaitu makan makanan yang tinggi protein hewani dan protein nabati. Tapi aku pribadi kurang suka protein nabati, jadi aku lebih suka protein hewani. Protein hewani itu yang kayak gimana? Yang kayak daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging ikan maksudnya, terus udang, cumi, yang kayak gitu, pokoknya yang hewan-hewan gitu. Kelima yaitu mengurangi minyak goreng. Kenapa aku bilang mengurangi minyak goreng? Karena minyak goreng ini bisa karena olahan makanan, ketika kita mengolah makanan dengan menggunakan minyak goreng yang cukup banyak, itu bakalan bikin makanan yang akan kita makan itu kalorinya lebih tinggi dibandingkan makanan yang diolahnya tanpa minyak goreng, itu kalorinya lebih rendah. Oke, jadi sekarang kita kasih contoh. Ini ada satu telur rebus, dia itu direbus pakai air, kalorinya 77 kalori. Nah, sedangkan satunya lagi ada telur ceplok. Telur ceplok ini diolahnya pakai minyak goreng, dan dia itu kalorinya itu lebih tinggi dibandingkan telur rebus, sampai 201 kalori. Seperti itu. Kalau aku sendiri solusinya, kalian bisa pakai olive oil atau coconut oil atau minyak-minyak yang lebih sehat dan rekomendasi buat diet. Jadi untuk tips ke-6 ini yaitu kurangi kalori kebutuhan kita. Jadi setiap orang itu punya kalori kebutuhan yang berbeda-beda. Aku kalori kebutuhannya beda sama kalori kebutuhan kamu. Aku tingginya 153 cm dan kamu nggak tahu berapa. Jadi semuanya itu berbeda-beda kalori kebutuhannya. Dari umur, terus tinggi badan, berat badan, itu yang menentukan kalori kebutuhan kita. Terus juga aktivitas kita gitu sehari-hari itu gimana, kayak gitu. Nah, dan itu bisa kalian cari di Fat Secret berapa kalori kebutuhan kalian. Nanti kalian bakalan ditanya tinggi badan kalian berapa, umur kalian berapa, terus aktivitas kalian itu apa. Nah, kalau aku pribadi kalori kebutuhannya itu 1500 kalori. Nah, karena aku harus menurunkan berat badan atau loss weight, itu aku di-cut kalorinya jadi 500. Nah, jadi kalori kebutuhan harian aku maksimalnya itu adalah 1000 kalori. Tapi kayaknya waktu diet kemarin aku rata-rata kalori kebutuhannya itu kurang dari 1000 kalori. Nanti pokoknya aku kasih tahu di pola makan diet aku, oke? Nah, tips yang ketujuh yaitu banyak minum air putih. Kalau bisa kalian minum air putih yang hangat.
kenapa aku saranin minum air putih hangat, karena itu bener-bener ngaruh banget ngelancarin pencernaan kalian dan juga ngelancarin metabolisme, kayak gampang keringatan gitu aja sih kalau aku minum air hangat. Jadi aku keseringan minum air hangat kalau di rumah tuh, jadi kayak kebiasaan gitu minum air hangat. Dan untuk air, aku biasa minum 2 atau 3 liter. Kembali lagi, kalau kebutuhan air tubuh manusia itu beda-beda, kalian bisa searching berapa kebutuhan air kalian, tapi paling minimal itu 8 gelas. Nah, kalau misalkan tips dari aku, kalian coba searching berat badan kalian itu berapa sekarang, tinggi badan kalian berapa, terus kalian searching, misalnya aku ya, kebutuhan air minum berat badan 65 kilo. Nah, nanti tuh ada keluar berapa air yang harus kita minum kayak gitu. Karena kan yang berlebihan itu nggak baik, jadi ideal aja. Oke, lanjut ke tips yang terakhir. Ini adalah tips ke-8. Tips ke-8 ini kita harus yang namanya olahraga. Itu wajib banget kalau misalkan kalian gak mau badan kalian kendur atau ada stretch marknya, itu bener gak oke banget buat badan. Jadi olahraga itu wajib banget. Aku biasa kemarin pernah olahraga tuh setiap hari, bener-bener setiap hari olahraga apapun itu, bebas walaupun cuma semenit gak apa-apa, yang penting olahraga. Nah, terus kenapa harus olahraga? Karena kita nggak mau kan badan kita kendur, terus kita kayak orang sakit, pucat gitu. Jadi olahraga itu sangat penting untuk diet. Oke. Kita langsung aja ke pola makan aku. Oke guys, jadi kita langsung aja ke pola makan aku pas waktu diet 3 minggu. Berhasil nurunin 65 jadi 58 kilo. Pas waktu itu tuh 1 Juni 2020. Dan aku 21 itu udah nggak diet yang konsisten banget. Jadi masih diet tapi santuy gitu. Nah, jadi selama itu tuh 1 minggu pertama tuh aku makan sarapan. Itu sarapannya tuh makanan yang mengandung alkalin. Kalian bisa searching makanan alkalin itu apa aja. Nah, kalau aku sarapannya itu pas waktu itu pakai apel sama sari lemon. Nah, itu aku sarapannya sari lemon sama apel. Nah, itu untuk sarapan selama aku 21 hari diet itu. Nah, lanjut untuk makan siang. Makan siang ini aku tinggiin protein hewani aku dong. Nah, aku waktu itu rebus daging ayam dadanya aja. Terus aku rebus, aku pakai sambal geprek. Sambal gepreknya itu aku nggak pakai garam, tapi aku ganti pakai keju. Terus juga pakai bawang putih. Kalian tau lah ya sambal geprek gimana. Nah, lanjut untuk sayurnya atau karbohidrat kompleksnya, fibernya gitu ya. Aku pakai kangkung rebus, bener-bener direbus, dan semuanya itu tiga-tiganya itu untuk makan siang aku rebus. Itu untuk 1 minggu pertama aja. Ya, 1 minggu pertama itu makan siang aku selalu direbus. Nah, untuk makan malam ini biasanya aku jarang makan berat. Makan malam aku tuh susu protein atau susu unlearn. Bukan susu protein ya kalau susu unlearn, tapi itu proteinnya lumayan tinggi dan karbohidratnya itu lumayan rendah. Nah, terus di minggu kedua aku sama sarapan selalu makanan yang mengandung alkalin. Kalau aku apel sama si perasan lemon itu, atau enggak Yakult, nggak nyambung gitu. Tapi di minggu kedua itu aku yang asalnya rebus-rebusan terus, aku ganti jadi aku tumis kangkung, tapi itu aku nggak pakai minyak, aku pakai margarin. Kalau untuk sarapan tetap aku selalu pakai makanan yang alkalin itu, yang si apel sama lemon. Dan untuk makan malam biasanya kan aku susu protein atau teh hijau atau pokoknya nggak makanan berat gitu. Biasanya aku malam-malam memberanikan diri untuk makan berat. Jadi misalnya telur rebus atau telur ceplok yang dipanggang gitu.
Dan untuk minggu yang ketiga itu aku sama kayak minggu kedua, apel, lemon, terus juga sarapannya makan siangnya itu didominasi dengan protein hewani. Kalian tuh protein hewani bisa di berbagai macam ragam gitu ya. Aku biasanya protein hewani untuk makan siang itu biasanya orak-arik telur, terus dada ayam direbus, terus juga bisa ikan goreng, bukan ikan goreng ya, ikan panggang, lalu pais ikan, lalu ada udang balado. Ya kadang aku ada cheating gitu lah ya, makan udang balado yang berminyak-minyak gitu. Cuman kadang minyaknya tuh aku iniin sama tisu gitu. Terus juga untuk karbohidrat kompleksnya atau fibernya itu biasanya aku kangkung, tumis buncis, atau enggak pengen bakso-baksoan pakai toge, pakai sosin kayak gitu. Terus juga banyak minum air hangat. Jadi habis makan itu aku minum air hangat, sebelum makan aku minum air hangat. Terus malam-malamnya diusahakan sih nggak boleh makan ya, nggak boleh makan berat gitu. Tapi kalau kelaparan banget gak apa-apa, makan berat juga it's okay. Tapi makan beratnya itu diusahakan protein, jangan karbohidrat. Bahkan karbohidrat kompleks pun jangan. Jadi kalau misalkan kelaparan banget pas malam-malam makannya protein kayak telur rebus, daging ayam rebus, atau ikan, pepes ikan itu boleh, oke? Dan selama 3 minggu aku bisa berhasil nurunin berat badan aku yang benar-benar stuck banget 65 terus. Alhasil berat badan aku turun jadi 58 kilo. Berarti itu tuh turunnya udah 7 kilo dalam waktu 3 minggu aja. Aku bisa turun banyak itu. Dan sebenarnya aku masih banyak PR sih, karena tinggi aku tuh kan 153 cm. Tinggi aku tuh 153 cm dan aku tuh ideal maksimalnya itu 53 kilo. Jadi kalian kalau mau tahu ideal maksimal sama ideal minimalnya kayak gini. Jadi cara untuk mengetahui berat badan ideal maksimal kita dan berat badan ideal minimal kita itu yaitu yang maksimalnya dulu ya, yaitu tinggi badan kita dikurang 100 dan hasilnya itu adalah berat badan ideal maksimal. Lebih dari itu berarti kita adalah overweight. Lalu untuk mengetahui berat badan ideal minimal kita, yaitu tinggi badan kita dikurangi 110, itu adalah berat badan ideal minimal kita. Aku kasih contoh kayak aku tinggi badannya itu 153 cm. Nah aku pengen tahu ideal maksimal aku, jadi 153 cm dikurangin 100, hasilnya itu adalah 53 kilo. Itu adalah ideal maksimal aku. Lebih dari itu berarti aku overweight. Nah untuk mengetahui berat badan minimal kita yang ideal, yaitu yang aku 153 dikurangi 110, itu berarti hasilnya 43 kilo. Itu adalah berat badan ideal minimal aku. Tapi menurut aku 43 kilo itu terlalu kekurusan, karena 50 kilo aja itu aku udah kelihatan kurus kayak gitu guys. Jadi target aku sekarang itu pengen banget 45 kilo. Jadi ayo kita sama-sama untuk bisa kurus. Dan kalian jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share juga kalau video ini bermanfaat. Thank you for watching, see you in my next video, bye bye.